Hai Smart Class, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tema 3 kelas 5. Materi hari ini adalah interaksi sosial dan lingkungan. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya anak smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa berkembang dan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Baik Smart Class, sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Kita mulai dengan interaksi manusia. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, Smart Class, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial sendiri artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Syarat interaksi sosial yaitu terdapat dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan berkomunikasi. Nah, Smart Class, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Contohnya, dokter memeriksa pasien, bertegur sapa, bersalaman atau jabat tangan. Jenis interaksi sosial yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, Ustadz berceramah di depan jamaah, lalu berpidato di depan halayak umum, dan guru mengajar murid-muridnya di kelas. Dan jenis interaksi sosial yang terakhir adalah interaksi sosial antar kelompok. Contohnya pertandingan sepak bola dan diskusi antar kelompok. Smart Class, interaksi sosial juga berhubungan dengan sikap tenggang rasa dan toleransi. Apa sih itu sikap tenggang rasa dan toleransi? Tenggang rasa adalah ucapan, sikap, dan perbuatan untuk menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan dengan diri kita. Sedangkan toleransi adalah ucapan, sikap, dan perbuatan kita dalam menghargai perbedaan dengan orang lain. Manfaat sikap tenggang rasa dan toleransi. Yang pertama, kerukunan akan terjaga. Yang kedua, kegiatan atau aktivitas pasti berjalan dengan lancar. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, kehidupan kita pasti akan terasa damai. Nah, Smart Class, sekarang kita masuk pada interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alamiah. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam merupakan proses saling memengaruhi satu dengan lainnya. Nah, Smart Class, sekarang kita akan mengetahui lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa sih itu? Komponen biotik atau benda hidup merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan
Komponen abiotik atau benda mati adalah keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi media penunjang berlanjutnya kehidupan organisme tersebut. Nah, contohnya air, udara, tanah, dan lain-lain. Contoh interaksi komponen abiotik dengan biotik. Tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman. Lalu contoh interaksi komponen biotik dengan abiotik, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Smart Class, sekarang kita akan mengetahui contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya nih, penambang pasir mengambil pasir di aliran sungai. Yang kedua, petani yang sedang panen. Dan yang ketiga, nelayan yang mencari ikan di laut. Pengelompokan interaksi manusia dengan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, waktu berlayar dengan keadaan cuaca. Nah, pengelompokan yang kedua adalah interaksi manusia dengan mendominasi alam. Contohnya, melakukan usaha hujan buatan untuk lahan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Nah, bagaimana Smart Class? Sudah paham kan dengan penjelasannya? Oke, untuk menambah pemahaman Smart Class semuanya, kita akan mengerjakan LKPD berikut ini. Jangan lupa jika sudah selesai, kirimkan ke guru masing-masing ya. Semangat mengerjakan! Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semuanya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa berkembang dan menjadi manfaat untuk kita semua. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Sampai jumpa. Dah Smart Class.